Halo, selamat datang di Kava Ministry, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Kava Ministry mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Kiranya tahun ini dapat menjadi tahun penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan Anda dan juga keluarga. Dan bagaimana keadaan level jiwa Anda saat ini? Besar harapan saya kita semua terus berjaga atas level jiwa kita dan juga terjadi peningkatan setiap harinya sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dan jangan lupa aktifkan GPS kita, Alkitab kita setiap hari karena Tuhan sedang membawa anak-anaknya untuk masuk satu era yang baru, era yang belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi benar-benar baru. Untuk itu Tuhan mau supaya anak-anaknya selalu berjaga dan bersiap untuk alami hal-hal besar bersama dengannya. Oh ya, mungkin ada yang baru pertama kali bergabung di Kava Ministry ini, saya ucapkan selamat datang dan saya berharap untuk dapat membuka video-video sebelumnya karena di Kava Ministry ini kami membawakan tentang pembaharuan pola pikir sehingga setiap serinya itu biasanya saling berhubungan, ada benang merahnya. Jadi akan lebih lengkap lagi kalau dapat diikuti video-video sebelumnya. Dan di teaching series ini kita banyak membahas tentang kehidupan khususnya yang berhubungan dengan keadaan akhir zaman. Kita akan melihatnya dari cara pandang Alkitab dan juga ilmu kedokteran. Jadi pembahasan yang ada di Kava Ministry ini sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh pembicara yang lain karena seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di Kava Ministry ini kita juga memakai dimensi tambahan yaitu dengan memakai ilmu kedokteran dalam memahami segala sesuatu yang ada di Alkitab sehingga kita bisa punya understanding atau pengertian lebih dalam. Dan sejak awal dari hadirnya Kava Ministry YouTube ini di mana kita memulainya dari seri NPD, di sana kita sudah banyak sekali membahas tentang level jiwa manusia yang dipahami oleh orang Ibrani, yaitu yang terdiri dari Nefes, Ruah, Nesyama, dan juga Kava serta Yesida. Kenapa kita harus mempelajarinya? Karena supaya kita dapat lebih paham tentang keberadaan kita sebagai manusia, dan dengan mengetahui semua ini kita dapat lebih luas melihat segala sesuatunya sehingga kita punya fondasi yang kuat untuk dapat bersikap lebih bijak dan dapat mencapai hidup berkemenangan di akhir zaman ini. Dan khususnya di era akhir zaman ini seperti Rasul Paulus katakan tentang akan banyaknya bermunculan orang-orang dengan kriteria akhir zaman atau yang kita kenal saat ini dengan orang-orang yang mempunyai gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Dan dengan belajar dan memahami level jiwa ini, kita dapat menghadapi mereka dengan lebih bijak dan juga kita tidak mudah untuk dipermainkan. Dan di teaching series ke-19 kita sudah membahas tentang bagaimana mereka dapat menduduki kota Yeriko, kota pertama yang mereka hadapi waktu mereka masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dan seperti yang sudah kita bahas bagaimana bangsa Israel mengalami kemenangan atas Yeriko dengan ditandai dengan rubuh atau hancurnya tembok Yeriko yang begitu kokoh saat anak-anak Tuhan yang diperintahkan untuk berkeliling secara periodik selama 7 hari berturut-turut, di mana 6 hari mereka harus berkeliling 1 kali dalam 1 hari, tetapi di hari ke-7 mereka harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Jadi kita melihat ya ada satu ritme, ada satu irama yang Tuhan buat dan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua melakukan ritme itu atau irama itu, maka kita lihat ada kemenangan besar terjadi di sana. Jadi kita mau melihat di sini bahwa untuk menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada kita di tahun 2025 ini, kita perlu mengikuti irama atau ritme Tuhan, khususnya untuk menghadapi tembok-tembok kemustahilan yang mungkin saja bisa menghadang kita di tahun ini untuk dapat menduduki tanah Kanaan. Dan mungkin menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana kita dapat memahami serta dapat
dapat mengikuti ritmenya Tuhan? Dan untuk menjawabnya, Kava Ministry akan mengajak kita semua membahas apa yang terjadi di tembok Yeriko, tetapi kita lihat dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani. Yang tadi disebutkan, ada Nefes, ada Ruah, ada Neshama, ada Kava, dan ada Yesida. Jadi jawaban yang pertama yaitu bagaimana kita dapat memahami dan taat untuk mengikuti iramanya Tuhan. Kita harus menang atas level jiwa kita yang pertama yang kita kenal dengan namanya Nefes. Kita sering membahas tentang Nefes ini, tapi saya sedikit akan mengulangnya. Nefes adalah level jiwa yang paling dekat dengan bentuk atau wujud fisik kita dan berisi tentang sifat kedagingan yang kita sebut dengan tempatnya naluri kebinatangan, di mana di level ini berhubungan dengan yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimaksud di sini bisa dalam bentuk hawa nafsu makan atau minum, atau juga bicara tentang seksual. Dan kalau kita mau melihat di layar, kita bisa lihat di situ dikatakan bahwa manifestasi dari Nefes ini, artinya Nefes ini dapat terlihat dari apa? Dari tindakan atau action. Dan kalau Nefes ini kita lihat dari pola Taman Eden, saya dulu pernah membahas bahwa dalam melakukan segala sesuatu Tuhan itu punya pola, punya patron, dan sekalipun ciptaannya bermacam-macam, tetapi kita dapat melihat ada pola yang sama yang dibuat oleh Tuhan pada setiap ciptaannya. Dan kalau kita mau melihat Nefes ini dari pola Taman Eden, maka Nefes ini adalah gambaran dari si ular yang menggoda perempuan yang ada di Taman Eden dengan cara membangkitkan hasrat dan hawa nafsu dari Hawa, sehingga Hawa tergoda dan punya keinginan untuk memakan buah terlarang. Jadi untuk kita bisa menduduki tanah perjanjian, maka ujian yang harus lulus adalah ujian level Nefes ini, ujian atau tantangan yang berhubungan dengan tindakan atau action. Makanya bisa kita lihat bagaimana bangsa Israel disuruh berkeliling selama 7 hari, dan seperti kita sudah bahas bahwa perkiraan seseorang dapat mengitari 1 kali putaran tembok Yeriko itu memakan waktu sekitar 4 sampai 6 jam, dan itu dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Dan kemudian di hari yang ke-7 mereka harus berkeliling 7 kali. Artinya mereka harus berjalan non-stop 24 jam dengan kecepatan yang lebih cepat. Kenapa? Karena mengingat keterbatasan waktu, di mana mereka harus memenuhi 7 kali berkeliling mengitari tembok Yeriko. Jadi kalau kita pahami dalam 1 hari ada 24 jam, maka di hari yang ke-7 seperti yang mereka bergerak dengan lebih kuat. Mereka di situ benar-benar mengalami keadaan yang membuat tubuh mereka, daging mereka, nefes mereka tidak nyaman. Mereka mengalami kelelahan, mereka mengalami stres, mereka mengalami tekanan. Dan kalau kita mau bicara tentang nefes, bicara tentang naluri kebidatangan, bicara tentang keinginan daging, pastinya kita sebagai manusia pada dasarnya tidak mau melakukan tugas yang berat ini. Kenapa? Karena keinginan daging itu biasanya lebih menginginkan kondisi yang nyaman. Jadi bisa dikatakan ini menggores kedagingan mereka atau kenyamanan mereka. Tetapi puji Tuhan, kita lihat yang berkeliling itu ternyata adalah para prajurit dan imam. Pastinya mereka jauh memiliki kedewasaan rohani sehingga mereka dapat mengalahkan nefes mereka. Orang-orang yang masuk tanah perjanjian adalah orang-orang yang mampu menundukkan nefesnya, mampu menguasai hawa nafsunya. Orang-orang yang menguasai nefesnya adalah orang-orang yang mengerti irama dan ritme Tuhan. Tanpa kita mengalahkan nefes kita, kita sulit untuk berjalan seirama
atau mengikuti ritmenya Tuhan. Dan kalau kita mau berjalan seirama, seritme dengan Tuhan, artinya mungkin kenyamanan kita terganggu, kedagingan kita tergores, sebenarnya itu bukan sesuatu yang buruk. Itu adalah hal yang membawa kita dapat lebih lagi mengalami kemenangan bersama Tuhan. Dan dengan berjalan seirama atau seritme dengan Tuhan, maka hal-hal yang besar dan ajaib dapat terjadi. Oke, jadi untuk kita dapat mengerti dan mengikuti serta mentaati iramanya Tuhan, yang pertama adalah kita harus dapat mengalahkan nafas kita. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dapat berjalan dengan Tuhan seirama, kita harus dapat mengalahkan ruah kita. Apa itu ruah? Ruah adalah level jiwa kita yang kedua, bisa lihat di layar ya, yang berhubungan dengan keinginan atau desire atau passion atau ego atau imagine. Dan kita bisa lihat di layar manifestasinya adalah perkataan atau bicara. Tadi kita lihat nafas itu manifestasinya atau dapat dikenali dari tindakan, tetapi kalau ruah ini dapat dipahami lewat bicara atau perkataan. Dan kalau kita mau melihat di pola Taman Eden, maka ruah ini adalah gambaran dari perempuan yang ada di Taman Eden. Makanya kita bisa lihat di layar, lambang atau simbol dari ruah adalah Isyah. Isyah itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesianya adalah perempuan. Bicara tempat masuknya dosa. Jadi dapat kita pahami bahwa keinginan, passion, desire, ego itu adalah tempat dari masuknya dosa itu ke dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga akhirnya dapat mencemari keadaan kita. Dan kalau kita lihat manifestasi dari ruah ini adalah bicara dan perkataan, kembali kita ke tembok Yeriko, maka mereka pun diuji di level ruah ini. Mereka disuruh tidak boleh mengeluarkan suara saat mereka berkeliling. Di saat kondisi mereka sedang dalam kelelahan, mereka sedang stres, mereka juga mungkin mengalami ketakutan saat mengitari tembok Yeriko, tetapi mereka tidak boleh untuk mengeluarkan suara. Dan seperti kita ketahui bahwa secara normal manusia apabila sedang ada dalam kondisi tertekan atau kelelahan atau mengalami stres, biasanya untuk merilis stres mereka, biasanya manusia itu akan berbicara, dan biasanya bicaranya itu bicara tentang hal-hal negatif seperti bersungut-sungut, atau juga mereka bisa berteriak karena kemarahan. Tetapi di sini kita lihat ya, bagaimana Tuhan memerintahkan untuk mereka harus diam, tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Untuk lebih lengkapnya melihat tentang kemenangan tembok Yeriko ini, saya sarankan untuk yang belum menonton teaching series 19 dapat menontonnya ya, supaya kita lebih paham. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa bagaimana kita dapat mengetahui dan juga dapat mengikuti iramanya Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus menang atas nafas, dan yang kedua kita juga harus menang atas ruah kita. Dan untuk lebih jelasnya saya mengajak kita untuk melihat Tuhan Yesus pun pernah melakukan apa yang dilakukan seperti yang ada di tembok Yeriko. Jadi kalau kita mau pahami lebih lagi tentang peristiwa kemenangan tembok Yeriko ini, sebenarnya analog dengan peristiwa di mana Tuhan Yesus waktu disalibkan. Kita bisa lihat sama-sama ada di Ibrani 10 ayat 20 dan juga ada di Matius 27, di mana kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Allah mau turun ke dunia dengan memakai wujud dan rupa manusia. Bicara Tuhan Yesus, waktu dia ada di dunia, dia menggunakan tubuh fisik atau bentuk daging seperti keberadaan kita ini. Dan kita tahu tubuh fisik ini waktu Adam jatuh dalam dosa, tubuh fisik ini
sudah ada di bawah kuasa maut. Makanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat memulai langkah kemenangannya dengan dia menjadi manusia dan dia melakukan penghancuran daging atau nefesnya untuk menunjukkan apa? Menunjukkan jalan kepada kehidupan. Bicara apa? Bicara tubuh Tuhan Yesus yang nantinya menang atas maut. Kita bisa baca ada di Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jelas dia mengatakan dirinya adalah pembuka jalan menuju kehidupan dengan membuat dirinya yang dia gambarkan sebagai tabir yang dihancurkan supaya kita manusia dapat mengalami kemenangan. Dan kalau kita mau melihat kata asli dari dirinya itu adalah sark. Kita mau melihat apa arti kata sark itu. Kita bisa lihat ini dari kamus, ada beberapa artinya, ada daging, ada bicara tentang jasmani, ada bicara tentang tubuh, bicara badani, bicara kehidupan dalam dosa, bicara tentang keinginan, kepuasan. Dan kita tahu keinginan dan kepuasan ini berhubungan dengan yang namanya hawa nafsu. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu menggambarkan tentang penghancuran daging atau penghancuran nefes. Dan kalau kita mau melihat apa saja yang dilukai, kita lihat ada tangan dan kaki yang ditusuk dengan paku. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang alat gerak manusia yang berhubungan dengan apa tadi? Nefes itu berhubungan dengan tindakan. Yang namanya tindakan berhubungan dengan yang namanya alat gerak. Jadi makanya dapat kita pahami lambang dari paku yang ada di tangan, di kaki itu menggambarkan tentang nefesnya. Dan juga kalau bicara soal bagian yang dihancurkan itu yang berhubungan dengan tindakan, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus juga dihancurkan bagian punggungnya. Dan seperti yang sudah kita bahas di teaching series tentang tanda kemenangan, bahwa di punggung kita itu banyak persyaratan yang mengatur tentang tindakan. Makanya kalau kita lihat dicambuk Tuhan Yesus di bagian itu juga bicara tentang nefes, bicara tentang dagingnya yang dihancurkan, bicara tentang sarknya yang dihancurkan. Untuk kita dapat mengalami kemenangan. Tubuh kita tidak lagi ada di bawah kuasa maut karena dia sudah membuka jalan yang baru dan hidup. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami kemenangan atas ruahnya. Kalau kita mau melihat Tuhan Yesus itu juga dihancurkan ruahnya. Artinya bagaimana waktu dia dalam proses penyaliban itu dia mengalami difitnah, dihianati, ditinggalkan, dianiaya. Dia tetap diam, dia dapat menguasai ruahnya. Di tengah tekanan, dia tetap diam dan tidak mengeluarkan suaranya. Kita bisa lihat ayatnya ada di Matius 27 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan ayatnya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Hanya kata ini yang dia keluarkan. Dia tidak bicara tentang penderitaannya, dia bicara tentang identitasnya. Selebihnya kita mau melihat, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sekalipun wali negeri itu sangat heran. Kita lihat di sini Tuhan Yesus sudah mencontohkan bagaimana dia bisa melewati tempaan yang hebat dengan tidak berbicara. Dia sudah menang atas ruahnya, maka Tuhan Yesus pun mau supaya kita mengalami kemenangan atas
atas ruah, supaya kita dapat menguasai perkataan kita. Lewat apa? Lewat kita dapat menguasai keinginan-keinginan kita, khususnya yang berasal dari dunia dan ego seseorang. Dari sini kita dapat pahamnya, makanya Tuhan itu selalu marah kepada bangsa Israel waktu mereka ada di padang gurun, bicara tempat posisi yang penuh tekanan. Itu Tuhan marah sekali kalau mendengar mereka itu bersungut-sungut. Kenapa? Karena kemenangan sejati itu hanya didapat saat kita diam. Bicara diam itu bicara apa? Bicara tenang. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita percaya penuh kepada Tuhan. Apa yang kita lewati dapat kita hadapi bersama dengan Dia. Dan waktu Tuhan Yesus sudah menang atas nefas dan ruahnya, maka Dia penuh dengan power. Makanya saat Tuhan Yesus membuka mulutnya, ada kuasa yang terjadi di sana. Kita melihat ada gempa sehingga tabir bait suci terbelah. Kita lihat ini seperti keadaan yang ada di tembok Yeriko, yang mereka disuruh diam, dan waktu mereka sudah waktunya untuk mereka bersorak, terjadilah kekuatan seperti gempa bumi yang akhirnya merubuhkan tembok Yeriko. Nah, di sini juga kita mau melihat di Matius 27 ayat 50 sampai 53, pola yang sama itu terjadi. Kita baca ya, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi benar-benar Dia hanya mengeluarkan kata-kata di waktu yang tepat, dan di waktu inilah power yang dunamos itu terjadi. Apa yang terjadi di ayat 51-nya kita lihat, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Jadi kita lihat di sini apa ya, ada pola yang sama dengan peristiwa yang terjadi di tembok Yeriko. Kalau di peristiwa ini kita lihat di ayat 50, Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring dan terjadilah gempa bumi sehingga tabir bait suci dikatakan terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Kita lihat di sini ada power, ada dunamos, dan kalau kita baca di ayat 51-53 ini bukan hanya bicara tentang fisik, bicara juga tentang spirit. Kenapa? Karena dikatakan bukan hanya bangunan bait suci saja yang rusak, tetapi secara spiritual dikatakan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Kalau kita lihat dengan perspektif level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, inilah yang disebut kafah. Bicara tentang level jiwa yang bangkit, level jiwa yang harmoni, bicara tentang revival. Dan kafah itu bicara tentang kehidupan. Jadi Tuhan Yesus mengalami kemenangan atas nefas dan ruahnya. Makanya Dia mengalami yang namanya kemenangan menuju kepada kehidupan yang disebut dengan kafah. Bicara tentang kebangkitan, bicara pemulihan, bicara tentang keadaan yang harmoni. Apa itu harmoni? Harmoni adalah gambaran dari padang rumput hijau, seperti yang tertulis di Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput itu bicara apa? Bicara tentang tanah perjanjian, bicara tentang kafah, di mana inilah kondisi level jiwa di mana kita merasa puas dengan Tuhan, kita merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, kita punya sukacita yang bukan berasal dari dunia. Sebenarnya keadaan ini adalah sama seperti keadaan Adam yang belum jatuh dalam dosa. Keadaan di mana mereka itu ada dalam keadaan harmoni, ada dalam keadaan kehidupan
kehidupan. Dan kafah ini adalah gambaran dari keadaan level jiwa dari gereja Tuhan yang siap untuk menjadi mempelai Kristus, siap untuk menjadi satu atau yesida dengan Tuhan. Gereja harus ada di posisi kafah, karena di level kafah ini adalah bicara tentang level pencerahan, bicara tentang terang yang maksimal. Dan kita dapat pahami, kita pernah bahas bahwa kenapa kita ini tidak bercahaya, karena kita ini ditutup oleh yang namanya kelipot atau cangkang. Nah, tadi nefes dan ruah itu bicara cangkang. Nah, kafah ini adalah kondisi di mana mereka sudah menang atas nefes dan ruah. Makanya mereka dapat memancarkan terang Tuhan seperti yang tertulis di Yesaya 60, bangkitlah, jadilah terang. Itu bicara kafah, bicara seseorang yang sudah ada di posisi kafah, baru dapat menerangi tempat di mana dia ada, dapat menerangi bangsa. Nah, dari sini sekarang kita timbul pertanyaan, kenapa untuk menjadi satu dengan Tuhan atau yesida atau oneness atau ehad, manusia harus punya level jiwa kafah atau bicara tentang terang. Kita mau membahasnya ya. Untuk itu kita mau buka ayat firman Tuhan ada di Yohanes 8 ayat 12. Kita mau baca ayatnya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dari ayat ini kita lihat Tuhan Yesus mengatakan keberadaannya atau esensinya bahwa dia adalah terang dunia. Sekarang kita mau melihat keberadaan kita sebagai manusia. Kita mau buka di Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi identitas atau keberadaan dari Tuhan Yesus tadi dia katakan dia adalah terang. Dan dia juga menegaskan tadi bahwa kita juga adalah terang dunia. Makanya dari ini kita dapat pahami bagaimana kita dapat menjadi satu dengan Tuhan atau yang kita kenal dengan yesida atau oneness. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan kita gerejanya adalah sebagai mempelai perempuan. Maka kalau keberadaan mempelai pria atau Kristus adalah terang, maka mempelai wanita keberadaannya harus dalam keadaan terang. Makanya kita sudah pernah membahas bahwa mempelai wanita itu atau gereja Tuhan di akhir zaman khususnya harus berdandan. Apa yang dimaksud berdandan? Berdandan bicara bahwa kegelapan dari nefes atau ruah atau yang kita sebut dengan istilah kelipot, seperti yang sudah kita pernah bahas bahwa kelipot itu adalah ibarat cangkang yang menutupi terang Tuhan yang ada di dalam, dan makanya kita harus terus membersihkan diri kita, jiwa kita dari kelipot. Makanya di Alkitab sering sekali dikatakan bahwa kita perlu yang namanya tempat pengirikan. Apa arti tempat pengirikan? Tempat pengirikan yang kita tahu ya, bagaimana petani itu memisahkan antara gandum dan juga sekam atau kulit yang tidak terpakai lagi. Dan itu juga yang terjadi dengan kita. Waktu Tuhan berbicara tentang tempat pengirikan, itu sebenarnya bicara bagaimana nefes dan ruah kita itu dibersihkan. Di mana sekam atau gambaran kulit gandum yang menggambarkan ego atau yang berupa perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, kesombongan dan sebagainya harus dibuang sehingga gereja diharapkan ada dalam keadaan murni, ada dalam keadaan harmoni. Tanpa penghancuran daging, tanpa penghancuran ego, kita sulit untuk dapat yesida atau ehad atau oneness dengan Tuhan Yesus. Seperti ada ayat Alkitab di 2 Korintus 6 ayat 14 yang mengatakan bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu.
Dan sekarang kita mau memahami lebih lagi tentang ritme dan iramanya Tuhan. Makanya Kava Ministry sekarang akan mengajak kita semua untuk membahasnya memakai disiplin ilmu yang berhubungan dengan keberadaan manusia, khususnya di bidang ilmu kedokteran yang saya pelajari. Jadi ada ilmu anatomi, ada fisiologi, ada patologi, ada biokimia, ada neuroscience di dalamnya. Dan mengupas firman Tuhan yang ada di Alkitab dengan cara mengkonfirmasi dari disiplin ilmu yang berhubungan dengan keberadaan manusia ini membuat kita semua dapat diperluas dimensi kita. Dan mungkin ada yang bertanya, ngapain sih kita kan sedang membaca Alkitab, kok kita harus membahas juga dari ilmu kedokteran? Dengan mengupas firman Tuhan yang ada di Alkitab dengan cara mengkonfirmasi dengan disiplin ilmu yang berhubungan khususnya dengan keberadaan manusia, itu sebenarnya membuat kita dapat memperluas dimensi kita, sehingga membuat kita lebih paham, khususnya apabila ada beberapa hal yang tadinya kita tidak dapat pahami, tetapi dengan memakai disiplin ilmu tambahan kita dapat menambah dimensi untuk kita melihat banyak hal baru yang dibukakan oleh Tuhan. Dan hampir 10 tahun Tuhan menuntun saya untuk memakai cara ini, dan dari apa yang Tuhan sudah bukakan selama ini, saya melihat banyak pola yang sama antara apa yang ada di Alkitab dan juga apa yang ada di ilmu kedokteran yang saya pelajari. Secara pribadi saya tidak melihat hal yang bertentangan antara sains dan Alkitab, karena justru saya sebenarnya melihat banyak hal-hal yang saling bersinergi, saling memperlengkapi, karena saya yakin Alkitab itu dari Tuhan, ilmu pengetahuan pun dari Tuhan. Jadi kalau sumbernya sama, harusnya tidak saling bertentangan. Kalau ditemukan bertentangan, mungkin kita belum sampai kepada titik akhir. Jadi sebenarnya itu bukan kesimpulan, kita harus mencari lagi, karena pastinya dua-duanya itu kan berasal dari tempat yang sama. Dua-duanya dari Tuhan, Alkitab dari Tuhan, ilmu pengetahuan dari Tuhan. Harusnya dua-duanya ini saling mengkonfirmasi. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana keberadaan manusia. Tadi kita sudah membahas tentang terang, kemudian juga tentang irama dan ritme. Kita mau melihat semuanya ini di dalam keberadaan kita sebagai manusia. Kita awali dengan kita dapat membaca ayat firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 3-5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Apa yang kita dapat di sini? Kita dapat di sini bahwa sebelum Tuhan menciptakan yang namanya benda penerang, ya, ada matahari, bulan dan bintang, di awal yang duluan diciptakan adalah terang. Apa itu terang di sini? Kita mau melihat, ya, keberadaan terang ini terjadi karena perkataan atau firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti ini adalah bicara tentang power. Tadi sama seperti yang terjadi di tembok Yeriko. Waktu mereka bersorak, maka terjadilah tembok Yeriko itu rubuh. Waktu Tuhan Yesus juga berseru saat dia disalibkan, maka terjadilah gempa bumi. Dan di sini juga waktu Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi walaupun benda penerangnya belum ada. Jadi apa yang dimaksud terang di sini? Yang dimaksud terang di sini adalah power atau energi ilahi. Dan kita yang ada di Kava Ministry ini sudah memahami bahwa apa yang tertulis di kitab Kejadian itu bukan hanya berbicara tentang penciptaan alam semesta, tetapi juga dari awal, dari Kejadian 1 itu juga berbicara tentang penciptaan manusia. Jadi kalau kita mau melihat di hari pertama ini, Tuhan menciptakan terang di dalam manusia itu.
itu. Dan kalau kita mau melihat terang ini untuk apa, dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi. Apa yang kita lihat di sini? Ternyata dengan keberadaan terang ini, Tuhan membuat satu ritme atau irama tubuh di dalam satu hari. Makanya tadi dikatakan kalau ada terang itulah siang, kalau gelap itulah malam. Jadi ini bicara apa? Bicara tentang adanya ritme yang dibuat dalam satu hari oleh Tuhan. Jadi jauh sebelum dia menciptakan hal yang lainnya, dia pertama ciptakan ritme atau irama di dalam tubuh kita. Mungkin agak sedikit bingung, tapi kita ikuti saja, nanti kita akan dapatkan pemahamannya. Nah, selanjutnya sehubungan dengan adanya terang yang membuat Tuhan akhirnya membuat ritme siang dan malam, maka secara ilmu kedokteran kita juga memahami bahwa di dalam tubuh manusia ada yang namanya irama atau ritme sirkadian. Kita mau belajar sedikit ya, tapi nggak usah mumet karena saya bukan mau mengajarkan tentang ilmu kedokterannya. Jadi untuk istilah yang sulit tidak perlu dihafal, cukup kita mau melihat cara kerjanya saja. Karena ilmu kedokteran yang saya bagikan ini bukan untuk kita semua dapat belajar tentang ilmu kedokteran, tetapi hanya dipakai sebagai kendaraan untuk kita dapat memahami Tuhan lebih lagi. Sekarang kita mau melihat apa arti kata dari sirkadian. Sirkadian itu berasal dari kata Latin, yaitu circa dan dies. Circa itu artinya sekitar dan dies itu hari. Jadi istilah ini menggambarkan sifat siklus yang berulang yang terjadi di sekitar kita selama 24 jam atau satu hari. Jadi seperti digambar yang ada di layar bahwa sebenarnya tubuh kita itu punya waktu-waktu khusus atau irama yang teratur setiap 24 jam atau dalam satu hari. Nah, inilah yang namanya irama sirkadian. Jadi kalau mau definisinya, irama atau ritme sirkadian adalah perubahan fisik, mental, perilaku yang dialami organisme selama siklus 24 jam. Terang dan gelap itu punya pengaruh besar di dalam ritme sirkadian ini. Makanya ini berhubungan dengan kitab Kejadian 1 tadi, bicara tentang terang dan juga gelap. Dan sebagian besar makhluk hidup memiliki ritme sirkadian. Jadi bukan hanya manusia saja, hewan, tumbuhan, mikroorganisme juga punya ritme atau siklus dalam satu hari. Pada manusia, hampir setiap sel, jaringan, dan organ tubuh memiliki ritme sirkadiannya sendiri. Dan secara kolektif, semuanya selaras dengan siklus harian yang berhubungan dengan siang dan malam, karena sehubungan dengan adanya terang dan gelap. Untuk memudahkannya, saya akan coba untuk menerangkan bagaimana jam kerja dari organ tubuh atau jaringan atau sel yang ada di tubuh kita, supaya kita dapat paham bahwa Tuhan sudah mengorganisir, membuat ritme, membuat irama dalam 24 jam di setiap ciptaannya, khususnya kita manusia. Kita diciptakan untuk kita dapat mengikuti ritme yang sudah Dia buat. Nah, apa ritmenya itu? Kita mau lihat ritme sirkadian atau yang juga bisa disebut dengan jam biologis, jam kerja dari jaringan juga organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini semua berhubungan dengan adanya terang dan gelap, adanya siang dan malam. Untuk itu saya akan memakai waktu atau jam di sini untuk kita mau melihat apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Oke, kita mulai dari jam 00 sampai jam 3 pagi. Jam 00 itu bicara jam 12 malam. Itu adalah waktu terbaik untuk pemulihan diri. Pemulihan diri ini bicara tentang sel, bicara tentang jaringan, bicara tentang organ. Karena waktu ini adalah waktu penting, maka pada waktu
waktu ini terjadi perubahan hormon tubuh. Perubahan hormon tubuh mengirimkan sinyal kepada otak bahwa saatnya kita harus segera tidur. Kenapa? Karena kita mau dipulihkan. Dan hormon yang dihasilkan atau diproduksi adalah yang namanya hormon melatonin. Nah, makanya di jam segini hormon melatonin yang diproduksi semakin banyak sehingga kita merasa lebih lelah dan mudah mengantuk. Akibatnya apa? Setelah kita dapat tidur, maka di dalam tubuh kita terjadi pemulihan besar-besaran. Apa yang terjadi? Otak kita dibersihkan dari sisa racun atau sisa-sisa zat yang tertimbun saat mungkin kita seharian sudah berpikir keras atau kita mengalami stres. Dan juga apabila tadi seharian kita menerima informasi, inilah waktunya dimasukkan ke file-file yang ada di otak kita. Di otak kita ada yang namanya memori, sama seperti HP kita. Jadi mulai dimasukkan, ada yang memori jangka pendek, ada jangka panjang. Jadi di sini benar-benar adalah waktu yang penting di mana kita harus dalam posisi tidur. Makanya di waktu ini sebaiknya kita menghindari untuk kita masih begadang atau masih makan dan minum, karena di jam ini usus juga sedang mengalami proses pembersihan atau detoksifikasi. Oke, itu ritme yang pertama. Kemudian dari jam 3 pagi sampai jam 6 biasanya suhu tubuh akan mencapai titik terendah di jam ini. Hal ini terjadi karena energi yang dialihkan dari tadinya menghangatkan badan ke fungsi penting lainnya seperti memperbaiki kulit, melawan infeksi, dan juga selain suhu tubuh yang turun, biasanya di sekitar jam 4 pagi adalah waktu di mana tekanan darah juga sedang dalam kondisi rendah. Makanya biasanya banyak terjadi kematian di jam-jam ini. Dan tubuh juga masih terus memproduksi hormon melatonin di jam ini, tetapi dia mulai berkurang sampai nanti menjelang pagi. Jadi dari sini kita dapat pahami bahwa Tuhan mau supaya kita dapat mengikuti ritmenya. Makanya dia memberikan hormon melatonin supaya kita ini tidur. Dengan tidur kita dapat diperbaiki sel-sel kita, jaringan kita, organ-organ tubuh kita diperbaharui. Makanya Tuhan mau supaya kita dapat mengikuti ritme ini. Disinilah berkat itu dicurahkan. Makanya seperti yang tertulis di Mazmur 127 ayat 2 dikatakan bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Berkat apa yang dia berikan? Pemulihan dari setiap sel kita, jaringan kita, dan organ tubuh kita. Jadi ini adalah waktu-waktu yang penting. Makanya di waktu ini sebaiknya kita tidak begadang. Benar-benar kita harus mempergunakan waktu ini dengan baik. Kemudian jam 6 sampai jam 9-nya biasanya pada waktu ini pembuluh darah itu akan lebih kaku dan keras, dan biasanya darah pun menjadi lebih kental. Makanya di waktu ini sebaiknya orang-orang yang punya kelainan darah tinggi atau punya riwayat penyakit jantung sebaiknya menghindari olahraga di jam ini karena dapat menimbulkan resiko terjadinya serangan jantung. Dan pada jam ini juga produksi dari hormon melatonin yang tadi bikin kita ngantuk itu sudah berhenti. Jadi membuat kita menjadi siap untuk kita dapat bekerja karena kita tidak ngantuk lagi. Dan untuk pria di jam 6 ini biasanya hormon testosteron sedang diproduksi. Makanya kita sering temukan anak-anak yang sudah masuk pubertas di umur sekian mereka mengalami yang namanya mimpi basah yang berhubungan dengan hormonal. Dan kemudian jam 9 sampai jam 12 ini adalah waktu terbaik untuk kita dapat bekerja
bekerja, belajar, dan beraktivitas. Ini sehubungan dengan diproduksinya hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon yang bertugas untuk membuat pikiran kita lebih waspada. Selain itu, memori jangka pendek juga akan bekerja lebih baik pada jam ini. Memori jangka pendek ini diperlukan waktu kita belajar dan beraktivitas. Dan biasanya di jam 11 ini sistem imun kita sedang menurun. Kenapa? Sel darah putihnya sedang istirahat, sedang menurunkan aktivitasnya. Makanya di waktu-waktu ini kita sangat berhati-hati untuk menjaga kondisi tubuh kita. Selanjutnya jam 12 sampai jam 15, di mana ini adalah waktu organ pencernaan sedang sangat aktif dalam mengolah makanan yang kita konsumsi pada siang hari, sehingga tingkat kewaspadaan itu biasanya menurun. Nah, ini yang menyebabkan kita biasanya ngantuk di jam-jam ini. Dan biasanya di jam 12 ini kondisi tekanan darah sedang naik-naiknya. Makanya di waktu makan siang ini kita harus hati-hati dalam memilih makanan karena dapat memicu terjadinya penyakit kardiovaskuler. Kemudian fase selanjutnya jam 15 sampai jam 18. Nah, di sekitar jam 4 sore itu biasanya hormon adrenalin dan suhu tubuh berada dalam posisi paling tinggi dan fungsi paru-paru juga paling maksimal di jam ini. Makanya biasanya ini adalah waktu yang tepat untuk kita berolahraga. Dan di jam 5 sore itu biasanya produksi hormon serotonin, hormon yang berhubungan dengan bahagia, itu ada dalam posisi tertinggi. Makanya biasanya kita di jam segini itu suka merasa happy. Apalagi jam segini ini jam-jam pulang kantor ya, happy-nya jadi double. Jadi waktu sore hari ini biasanya suhu tubuh juga akan meningkat secara alamiah. Hal ini tentu berguna jika kalau kita mau berolahraga dan membutuhkan pemanasan. Paru-paru dan jantung juga bekerja lebih maksimal pada jam ini. Selain itu dibandingkan dengan kondisi otot seharian penuh, otot-otot terbukti 6% lebih kuat di sore hari. Jadi berolahraga pada sore hari adalah pilihan yang tepat untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Selanjutnya jam 18 sampai 21 ini adalah hati-hati dengan makanan yang kita konsumsi pada jam ini karena para ahli tidak menyarankan untuk makan terlalu banyak pada malam hari karena pencernaan sudah tidak bekerja sebaik di siang hari. Pada jam ini biasanya hati sedang berfungsi maksimal untuk memproduksi protein yang diperlukan tubuh untuk membersihkan darah dan zat beracun. Makanya di jam segini jangan malah kita tambah dengan minuman soda, makanan yang manis-manis, justru kita menambah pekerjaan dari liver. Dan kemudian jam 21 sampai jam 12 malam, hormon melatonin ini juga mengikuti bagaimana ritme seseorang. Apabila kita suka bangun pagi, maka biasanya dia akan memproduksi lebih cepat. Makanya di jam 9 itu ada beberapa orang yang sudah diproduksi hormon melatoninnya sehingga jam 9 mereka sudah mengantuk. Nah, kalau kita yang suka begadang dan bangun lebih siang, maka hormon tidurnya akan dihasilkan pada larut malam. Dan inilah waktu yang tepat sebenarnya untuk kita mengurangi aktivitas dan bersiap-siap untuk tidur. Dan jam 10 malam adalah waktu di mana imun kita bekerja maksimal. Tadi jam 11 pagi darah putih istirahat. Kenapa? Karena jam 10 malam ini dia kerja maksimal dan dalam posisi siap untuk melawan kuman dan virus. Makanya kita benar-benar harus menjaga istirahat kita. Oke, mungkin itu yang sedikit dapat saya bagikan tentang ritme sirkadian. Dari sini kita dapat menyadari bahwa di dalam tubuh kita sebenarnya sudah ada irama atau ritme tubuh atau jam-jam biologis yang Tuhan sudah buat sejak awal penciptaan. Dia sudah atur, dia sudah mendesain ritme tubuh kita dengan sempurna. Tadi kita baru melihat secara hormon dan juga organ
organ tubuh, kita belum lagi melihat secara sel bagaimana ritme sirkadian dari sel. Kalau kita melihat, kita akan semakin takjub melihat Tuhan mengatur seluruh sistem tubuh kita, dan itu berulang setiap harinya. Irama sirkadian ini sangat berpengaruh pada perubahan perilaku dalam tubuh kita, sangat berkaitan dengan perubahan fisiologi pada organ-organ tubuh kita, dan secara aspek molekuler sangat berkaitan dengan kapan gen-gen kita itu menghasilkan protein tertentu. Sehingga karena irama sirkadian ini berhubungan dengan perubahan aspek molekuler dan ekspresi gen, maka apabila ritme yang tadi itu yang secara teratur dan tiba-tiba itu mengalami perubahan atau kita tidak mengikuti iramanya, maka ini akan memicu terjadinya perubahan ekskresi atau pengeluaran protein yang tidak kita harapkan, sehingga terbentuknya sel-sel yang rusak seperti pada penyakit kanker dan juga autoimun. Jadi gangguan dari ritme sirkadian ini dapat mengganggu fungsi tubuh sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan, baik itu secara fisik dan juga secara mental. Dan terakhir sedikit tentang ritme sirkadian ini. Sebenarnya ritme sirkadian ini terdiri dari protein yang dikodekan oleh ribuan gen yang menyala dan mati dalam urutan tertentu. Jadi seperti pola atau patron yang mengatur ritme tubuh kita. Nah, ritme sirkadian ini juga dikatakan sebagai jam induk untuk mengkoordinasikan semua jam biologis dalam satu organisme. Poin pentingnya di sini yang mau saya sampaikan bahwa kita harus menyadari bahwa di dalam tubuh kita ada satu ritme atau irama yang berhubungan khususnya dengan kesehatan kita. Dan Tuhan mau anak-anak Tuhan waktu masuk era yang baru itu memiliki kesehatan yang sempurna. Makanya Tuhan mau mengingatkan lewat apa yang dibagikan di teaching series ke-20 ini untuk kita benar-benar memperhatikan tentang ritme sirkadian yang Tuhan sudah buat di dalam tubuh kita. Dan kalau kita lihat bagaimana pentingnya ritme sirkadian ini, kita lihat kalau dari pola penciptaan yang ada di kitab Kejadian, Tuhan menciptakannya di hari pertama, di mana waktu Tuhan menyatakan jadilah terang, maka terang inilah yang menjadi bahan dasar untuk Tuhan membuat ritme atau irama. Makanya kita lihat di hari pertama Tuhan menciptakan ada siang dan ada malam. Ini bicara tentang satu ritme yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, kita harus menyadari ini supaya kita dapat hidup berkemenangan di era yang baru ini. Khususnya di tahun 2025 ini, saya percaya waktu kita mau menduduki tanah Kanaan, banyak tembok-tembok yang menghalangi. Kalau kita dalam kondisi yang tidak maksimal, khususnya dalam hal kesehatan kita, maka rasanya sulit untuk kita dapat alami kemenangan. Untuk itu di awal tahun ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita memperhatikan kesehatan tubuh dan jiwa kita. Dan kalau kita lihat apabila ritme sirkadian ini mengalami gangguan, itu bukan hanya mengakibatkan kelainan secara fisik saja, tetapi juga secara mental. Banyak orang-orang yang mengalami gangguan ritme sirkadian ini bisa dapat memicu terjadinya depresi, kecemasan, GERD, yaitu masalah pencernaan yang berhubungan dengan emosi, dan juga pikiran yang tidak fokus dan dapat menimbulkan insomnia atau kesulitan tidur. Untuk itu kita harus dapat mengikuti ritmenya Tuhan supaya kita dapat berkemenangan. Saya akan tutup dengan satu pribadi yang berhasil memasuki tanah Kanaan, yaitu Kaleb. Saya bacakan ada di Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti
seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kita ketahui bahwa Kaleb ini waktu disuruh mengintai tanah Kanaan bersama Yosua itu ada di usia 40 tahun. Dan dia katakan setelah ada di tanah perjanjian selama 45 tahun, kekuatannya masih sama seperti dia masuk. Jadi usia Kaleb saat dia bercerita di Yosua 14 ini sudah 85, tetapi dia katakan bahwa kekuatannya sama seperti waktu dia berumur 40 tahun. Kenapa Kaleb bisa berbicara seperti itu? Karena itulah yang terjadi sesungguhnya. Bagaimana orang-orang yang dapat menjaga ritme sirkadian itu dapat awet muda, dia dapat menunda penuaan, dia dapat mempunyai kesehatan yang prima. Apa yang Kaleb mau sampaikan di sini? Kaleb mau menyampaikan bahwa waktu kita masuki tanah Kanaan, kita harus mengikuti ritmenya Tuhan. Waktu kita mengikuti ritmenya Tuhan, maka kita mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan berikan, termasuk yang namanya kesehatan dari Kaleb. Kita melihat bahwa dia menyatakan kekuatannya di saat ini, saat dia berusia 85 tahun, waktu dia berbicara di Yosua 14, dia katakan kekuatannya sama seperti waktu dia berusia 40 tahun. Saya yakin apa yang dikatakan Kaleb ini bukan berbicara hiperbol, tetapi bagaimana dia dapat melihat bahwa waktu dia mengikuti ritmenya Tuhan, maka proses penuaan itu berhenti. Makanya dia dapat katakan usianya sama dengan 40 tahun. Dari sini dapat kita pahami pentingnya untuk kita dapat mengikuti ritme yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita, karena pasti itu membawa dampak yang positif untuk kita dapat memiliki kesehatan prima. Dan kalau kita mau melihat apa yang dapat merusak ritme sirkadian ini, banyak hal. Bisa pada orang yang jet lag ya. Jet lag itu karena dia berbeda jam dan beralih dalam waktu yang cepat, sehingga pola siang dan malamnya agak berantakan, sehingga itu membuat kondisi tubuhnya itu mengalami tidak nyaman. Dan kemudian juga apa yang dapat menyebabkan gangguan ritme sirkadian, waktu kita kerja sip-sipan, khususnya sip yang malam, yang harusnya kita waktunya tidur, tetapi kita justru harus bekerja. Makanya biasanya di situ terjadi gangguan ritme sirkadian. Tetapi ada hal yang khususnya terjadi di akhir zaman, itu adalah gaya hidup. Kita lihat di akhir zaman, gaya hidup ini beralih, siang jadi malam, malam menjadi siang. Nah, ini juga yang banyak akhirnya merubah ritme dari pola sirkadian. Dan waktu kita tidak mengikuti ritme, maka akan menimbulkan masalah pada kesehatan kita, baik fisik kita dan juga mental kita. Nah, di awal dari permulaan tahun 2025 ini, sebelum kita menduduki tanah perjanjian, Tuhan kembali mengingatkan lewat apa yang kita bahas, bahwa pentingnya untuk kita kembali mengikuti ritme yang sudah Dia buat sejak awal. Untuk itu kita bisa mulai memanage hidup kita lebih baik, sehingga kita dapat mengikuti ritmenya Tuhan. Dan waktu kita mengikuti ritmenya Tuhan, kita akan seperti Kaleb, kita akan mengalami awet muda. Bukan hanya soal penampakan, tetapi kekuatannya itu luar biasa. Kenapa? Karena dia mengikuti ritme yang Tuhan sudah buat. Kita anak-anak Tuhan sedang dipersiapkan untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Untuk itu Tuhan mau supaya kita dapat menjaga kesehatan kita lewat apa? Lewat kita dapat mengikuti ritme atau irama yang Tuhan sudah buat, yang ada di dalam tubuh kita. Dan kemenangan itu berasal dari mana? Dari dalam kita. Waktu kita mengalami kemenangan di dalam, kita juga akan mengalami kemenangan yang ada di luar kita. Jadi di teaching series yang ke-20 ini, kembali Tuhan mau mengingatkan untuk kita kembali mengikuti ritme dan iramanya Tuhan. Dan Tuhan sudah membuat semuanya sangat baik, jadi sebaiknya kita mentaati untuk mengikutinya. Kita mulai memanage hidup kita lebih lagi, supaya kita dapat mengikuti ritme yang Tuhan sudah buat, sehingga kita dapat
dapat mempunyai kesehatan yang prima. Karena kesehatan yang prima sangat diperlukan waktu anak-anak Tuhan menduduki tanah Kanaan, tanah yang sudah Tuhan sediakan, dan di 2025 ini Tuhan berikan buat kita semua anak-anaknya. Kita bersyukur hari ini Tuhan ingatkan di awal tahun, di bulan yang pertama Tuhan mengingatkan untuk kita kembali melihat kesehatan kita baik secara fisik maupun secara mental. Oke, itu yang dapat saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dibagikan dapat menjadi berkat, dan apabila Anda merasa diberkati, saya berharap Anda dapat sharekan video ini kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan komunitas Anda supaya semakin banyak orang mengalami pembaharuan pola pikir. Sampai bertemu di seri-seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.